Asal-usul weton wage, dari pasaran Jawa sampai julukan Wadahe Gedhe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 sedulur kabeh sing hadir di sini malam ini. Kali ini kita tidak sedang membahas ramalan, bukan juga sekadar cocok logi, tapi kita akan membuka satu hal yang jarang dibahas secara utuh, tentang asal-usul, tentang sejarah, tentang makna sebenarnya dari satu pasaran dalam budaya Jawa, yaitu wage. Awal mula sistem penanggalan Jawa. Sedulur kabeh, sebelum kita masuk ke wage, kita harus paham dulu asalnya. Di tanah Jawa, sejak zaman dulu, leluhur kita sudah memiliki sistem waktu sendiri yang dikenal sebagai kalender Jawa. Berbeda dengan kalender biasa, kalender ini menggabungkan hari umum Senin sampai Minggu dan pasaran Jawa 5 siklus hari. Pasaran itu ada 5, Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon. Nah, siklus ini berputar terus setiap 5 hari sekali. Dan setiap manusia lahir membawa kombinasi dari 2 hal itu, yang disebut sebagai weton. Hehe, posisi wage dalam pasaran. Sekarang kita fokus ke satu. Wage. Wage bukan sekadar nama. Dalam perhitungan Jawa, setiap pasaran punya nilai yang disebut neptu. Dan wage memiliki nilai 4. Sekilas kecil dibanding yang lain. Tapi justru disitulah letak misterinya. Karena dalam filosofi Jawa, yang kecil belum tentu lemah, yang sederhana belum tentu tidak berisi. Asal kata wage, filosofi lama. Sedulur kabeh, ada beberapa pandangan dari leluhur Jawa tentang asal kata wage. Salah satunya berasal dari pemaknaan kuno, bahwa wa itu melambangkan arah atau gerak, dan g itu melambangkan besar atau tujuan. Jadi secara filosofi, wage bisa dimaknai sebagai perjalanan menuju sesuatu yang besar tapi tidak terlihat di awal. Makanya, orang-orang yang lahir di wage sering tidak langsung terlihat menonjol, tidak langsung sukses, tidak langsung bersinar, tapi berjalan perlahan. Muncul istilah Wadahe Gedhe. Nah, iki yang sering jadi pembahasan santai tapi dalam. Istilah Wadahe Gedhe, sebagian orang nganggep iki hanya candaan. Karena dalam keseharian, wadahe iku seperti ungkapan capek, kaget, mengeluh pelan. Contoh, wadahe berat banget hidup iki. Lalu ditambah gede. Jadilah Wadahe Gedhe. Makna tersembunyi dari julukan itu. Tapi kalau kita tarik lebih dalam, iki bukan sekedar candaan. Iki adalah gambaran hidup. Orang wage sering ngalami beban hidup yang terasa berat, tanggung jawab yang datang lebih cepat, ujian yang datang berulang. Dan mereka tidak selalu mengeluh keras, tapi cukup dengan satu kata, wadahe, yang artinya aku capek, tapi aku lanjut. Dan gede di sini bukan soal ukuran, tapi masalahnya besar, ujiannya besar, tapi hatinya juga dipaksa jadi besar. Filosofi leluhur. Kenapa wage terlihat sepi? Dalam budaya Jawa, wage sering dianggap tenang, bahkan sepi. Tidak sekuat kliwon, tidak secerah legi, tidak sekeras pahing. Tapi justru wage itu seperti air, tidak berisik, tidak menonjol, tapi selalu mengalir. Dan kalau waktunya datang, air itu bisa mengikis batu, mengubah bentuk tanah, bahkan menghancurkan yang keras. Jadi kalau dirangkum sedulur kabeh, weton wage itu bukan sekedar hari lahir, angka neptu, atau label biasa, tapi adalah simbol perjalanan hidup yang pelan tapi dalam, tenang tapi kuat,
dan seringkali baru terlihat hasilnya di akhir. Dan istilah wadahe gede adalah cara sederhana orang Jawa menggambarkan hidup yang berat tapi dijalani dengan diam, tanpa banyak drama. Sedulur kabeh, kalau kamu lahir di Wage, jangan lihat dari kecilnya angka, jangan lihat dari sepinya awal hidup, tapi lihat dari dalamnya makna. Mari kita berdoa. Ya Allah, jika kami dipilih lahir di hari Wage, jadikan kami kuat dalam diam, tegar dalam ujian, dan sabar dalam perjalanan. Jangan biarkan kami menyerah, meskipun hidup terasa berat, karena kami percaya, di balik semua ini, ada rencana besar yang sedang Engkau siapkan. Amin. Ini baru awal. Di bagian berikutnya nanti, kita akan masuk lebih dalam lagi. Kenapa orang Wage sering mengalami jatuh dulu baru naik? Dan apa hubungannya dengan garis rezeki mereka? Siap-siap, karena ini mulai masuk ke bagian yang lebih dalam. Weton Wage, kenapa harus jatuh dulu baru naik? Sedulur kabeh sing masih setia mendengarkan sampai titik ini, kalau di bagian pertama tadi kita sudah membuka asal-usul, kita sudah tahu bahwa Wage bukan sekedar hari, tapi perjalanan. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam, sebuah pola hidup yang sering dialami oleh orang-orang Wage. Dan mungkin tanpa kamu sadari, itu sedang terjadi dalam hidupmu sekarang. Pola yang sering terulang. Coba kamu jujur dalam hati, apakah hidupmu sering seperti ini? Sudah mulai bangkit, tiba-tiba jatuh lagi. Sudah merasa tenang, tiba-tiba diuji lagi. Sudah percaya diri, tiba-tiba diremehkan lagi. Seolah-olah hidupmu tidak pernah dibiarkan lancar terlalu lama. Kalau iya, tenang, kamu tidak sendiri. Dan ini bukan kebetulan. Filosofi Jawa dipatahkan untuk dikuatkan. Dalam pandangan leluhur Jawa, ada satu konsep yang jarang dibahas terang-terangan, bahwa ada manusia-manusia tertentu yang hidupnya memang tidak dibuat mudah, bukan karena sial, tapi karena sedang dibentuk. Orang Wage termasuk yang sering mengalami ini. Mereka seperti kayu yang harus dikeringkan dulu, dipanaskan, bahkan dibakar, sebelum menjadi kuat dan tidak mudah lapuk. Kenapa harus jatuh dulu? Sedulur kabeh, ini bagian yang sering bikin orang bertanya. Kenapa sih harus gue terus yang kena? Jawabannya pahit, tapi nyata. Karena kalau kamu langsung dikasih naik, tanpa pernah jatuh, kamu tidak akan siap. Dan orang Wage sering diberi delay dalam hidupnya. Rezekinya telat, suksesnya telat, bahagianya telat. Tapi bukan tidak datang, hanya dipersiapkan lebih lama. Ujian yang berulang itu bukan hukuman. Ini yang penting kamu pahami. Ujian yang datang berulang bukan berarti kamu gagal, tapi karena kamu lulus level sebelumnya dan sekarang naik ke level berikutnya. Masalahnya, level berikutnya lebih berat. Makanya terasa seperti, kok gini lagi, gini lagi? Padahal sebenarnya kamu sedang naik kelas. Orang Wage kuat tanpa disadari. Yang unik dari orang Wage, mereka sering tidak sadar bahwa mereka kuat karena sudah terbiasa dengan keadaan sulit yang bagi orang lain mungkin berat. Bagi mereka sudah biasa. Dihina biasa, diremehkan biasa, ditinggal biasa. Tapi justru itu yang diam-diam membentuk mental mereka, jadi tidak gampang hancur. Kenapa sering diam? Orang Wage sering memilih diam, bukan karena tidak bisa melawan, tapi karena mereka tahu tidak semua hal harus dilawan dengan suara. Tidak semua masalah harus dijawab dengan emosi.
Kadang, diam adalah cara mereka untuk tetap kuat tanpa harus terlihat lemah. Titik balik orang wage. Nah, iki yang jarang orang tahu. Semua orang wage punya satu titik dalam hidupnya, di mana semua yang dulu terasa berat mulai terasa ringan. Semua yang dulu sulit mulai terbuka jalannya. Tapi masalahnya, tidak semua orang sampai ke titik itu. Kenapa? Karena menyerah di tengah jalan. Sedulur kabeh, coba kamu pikirkan ini. Bagaimana kalau semua ujian yang kamu alami, semua jatuh yang kamu rasakan, semua sakit yang kamu pendam, itu bukan untuk menjatuhkanmu, tapi untuk memastikan bahwa ketika kamu sampai di atas nanti, kamu tidak akan jatuh lagi. Doa untuk yang sedang di fase jatuh. Sekarang, untuk kamu yang sedang capek, yang sedang merasa hidup berat, yang mungkin hampir menyerah, dengarkan ini. Ya Allah, jika kami sedang berada di titik terendah, jangan biarkan kami kehilangan arah. Jika kami sedang diuji, jangan biarkan kami putus asa. Kuatkan hati kami, lapangkan dada kami, dan tunjukkan bahwa semua ini ada akhirnya. Amin. Sedulur kabeh, kalau hari ini kamu merasa hidupmu belum sampai mana-mana, jangan buru-buru menyimpulkan. Karena bisa jadi kamu masih dalam proses, dan orang seperti kamu tidak ditakdirkan untuk cepat, tapi ditakdirkan untuk kuat. Di bagian 3 nanti, kita akan masuk ke bagian yang lebih dalam lagi. Kenapa orang wage sering selamat dari bahaya, dan apakah benar ada sesuatu yang menjaga mereka? Ini bagian yang sering bikin orang merinding. Merinding toh? Weton wage, kenapa sering selamat? Kebetulan atau ada yang menjaga? Sedulur kabeh yang masih bertahan sampai di titik ini. Kalau di bagian 2, kita sudah membahas kenapa hidup orang dengan pasaran wage sering jatuh dulu sebelum naik. Sekarang kita masuk ke satu pertanyaan yang sering muncul tapi jarang diucapkan. Kok gue selalu selamat ya? Coba jujur, pernah nggak kamu mengalami ini? Hampir celaka tapi lolos. Hampir jatuh tapi ada saja yang menolong. Hampir hancur tapi tiba-tiba ada jalan keluar. Dan setelah itu, kamu cuma bisa bilang, untung aja, atau kok bisa ya gue selamat? Dalam filosofi Jawa, sedulur kabeh, dalam pandangan leluhur Jawa, setiap manusia lahir tidak hanya membawa raga, tapi juga membawa energi, garis hidup, dan pengiring. Dalam arti penjagaan, bukan hal yang harus ditakuti. Khusus untuk orang-orang wage, sering dikaitkan dengan satu hal, penjagaan dalam diam. Bukan yang terlihat jelas, bukan yang bisa dibuktikan langsung, tapi dirasakan. Bukan kebal, tapi dijaga dalam batas. Ini yang harus diluruskan. Orang wage bukan berarti kebal, bukan berarti tidak bisa kena masalah. Tetap bisa jatuh, tetap bisa sakit, tetap bisa gagal. Tapi yang sering terjadi adalah tidak sampai hancur total, tidak sampai kehilangan semuanya. Selalu ada sisa jalan untuk bangkit. Seolah-olah dibiarkan jatuh, tapi tidak diizinkan untuk hancur. Kenapa bisa seperti itu? Ada satu filosofi lama yang jarang dibahas, bahwa manusia yang sering diuji biasanya juga diberikan batas perlindungan. Karena kalau tidak, mereka tidak akan kuat melewati semua itu. Dan orang wage yang hidupnya sering berat, secara tidak langsung seperti dijaga agar tetap bertahan. Tanda-tanda yang sering terjadi. Kalau kamu wage, coba ingat-ingat. Apakah kamu pernah mengalami masalah besar tapi tiba-tiba selesai dengan cara yang tidak disangka? Dalam kondisi terpojok, tapi ada orang yang datang membantu. Sudah hampir menyerah, tapi ada kejadian kecil yang bikin kamu lanjut lagi. Hal-hal seperti itu sering dianggap kebetulan. Padahal, kalau terjadi berulang, apakah masih bisa disebut kebetulan? Penjagaan itu bukan untuk disombongkan. Ini penting. Kalau memang kamu merasa sering diselamatkan, jangan jadi sombong. Jangan merasa paling dilindungi. Karena penjagaan itu bukan hadiah, tapi tanggung jawab. Artinya, kamu harus tetap rendah hati, tetap berbuat baik, tetap menjaga diri.
Kalau tidak, yang menjaga pun bisa menjauh. Bagian yang sering dilupakan. Sedulur kabeh, banyak orang fokus pada gue dilindungi, gue selalu selamat. Tapi lupa satu hal, bahwa perlindungan itu ada batasnya. Kalau kamu sengaja mencari bahaya, sengaja melanggar batas, sengaja meremehkan hidup, maka perlindungan itu tidak akan bekerja dengan cara yang sama. Hubungan dengan wadahe gede. Saiki kita sambungkan. Kenapa orang wage sering disebut wadahe gede? Karena ujiane besar, tekanane besar, tapi tetap bertahan. Dan di balik itu, ada satu hal yang jarang disadari, bahwa setiap kali mereka bilang wadahe, mereka sebenarnya sedang melewati sesuatu yang seharusnya bisa menjatuhkan mereka, tapi tidak jadi. Saiki, untuk kamu yang merasa sering melewati hal-hal berat, mari kita berdoa. Ya Allah, jika benar Engkau menjaga kami selama ini, jangan Engkau cabut penjagaan itu. Lindungi kami dari hal yang tidak kami lihat. Jauhkan kami dari bahaya yang tidak kami sadari. Dan jika kami pernah selamat, jadikan itu pengingat, bukan kesombongan. Amin. Sedulur kabeh, mungkin kamu tidak pernah melihat. Mungkin kamu tidak pernah tahu. Tapi kalau kamu masih berdiri sampai hari ini, setelah semua yang kamu lewati, itu sudah cukup jadi bukti bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Di bagian 4 nanti, kita akan masuk ke bagian yang lebih dalam lagi. Kenapa orang wage sering diremehkan manusia, tapi justru ditinggikan waktunya? Dan kapan biasanya titik balik itu datang? Bagian ini yang sering bikin orang sadar setelah terlambat. Weton wage diremehkan di awal, dihormati di akhir. Jejak para tokoh besar. Sedulur kabeh sing masih setia sampai di titik iki. Kalau di bagian 3 kita sudah membahas bahwa orang dengan pasaran wage sering mengalami perlindungan dalam diam. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih membuka mata, bahwa pola hidup seperti ini bukan hanya kamu, bukan hanya sekarang, tapi sudah terjadi sejak zaman kerajaan dulu. Pola yang sama sejak zaman dahulu. Sedulur kabeh, di masa kerajaan Jawa, tidak semua orang besar langsung terlihat hebat sejak awal. Banyak dari mereka diremehkan, dianggap biasa, bahkan tidak diperhitungkan. Tapi justru mereka yang seperti itu yang akhirnya naik perlahan, bertahan paling lama, dan dikenang sampai sekarang. Kui contoh pertama, Raden Wijaya. Pernah dengar kisah ini? Raden Wijaya, pendiri kerajaan besar Kerajaan Majapahit. Tapi sebelum jadi raja, dia bukan siapa-siapa, dikejar-kejar musuh, hidup dalam pelarian, bahkan harus berpura-pura tunduk. Orang lain mungkin melihat dia lemah, tapi sebenarnya dia sedang menunggu waktu. Dan ketika waktunya datang, dia bangkit dan membangun salah satu kerajaan terbesar. Kui pola wage dalam dirinya. Kalau kita lihat, ini mirip sekali dengan pola wage. Tidak terlihat kuat di awal, sering berada di posisi tertekan, tapi tidak hancur. Dan yang paling penting, tidak terburu-buru menunjukkan kekuatan. Kui contoh kedua, Joko Tingkir. Sebelum dikenal sebagai raja, Joko Tingkir hanyalah pemuda biasa, bahkan sempat diusir, dianggap tidak layak. Tapi dia tidak melawan dengan emosi, dia bertahan, dia diam, dia belajar, sampai akhirnya menjadi raja besar di Pajang. Kesamaan dengan wage. Sedulur kabeh, kalau kamu perhatikno, tokoh seperti ini punya pola yang sama. Diremehkan dulu, diuji dulu, dijatuhkan dulu, baru setelah itu naik dengan cara yang tidak bisa dihentikan. Ini bukan kebetulan, ini pola. Contoh ketiga, Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Pemanahan bukan raja di awal, bukan tokoh besar, tapi dia dikenal sebagai
Orang yang sabar tidak banyak bicara, tapi kuat dalam pendirian. Dan dari garisnya lahir kerajaan besar, Kesultanan Mataram. Apa hubungannya dengan Wage? Sekarang kita tarik satu garis besar. Sedulur kabeh, orang-orang besar ini mungkin kita tidak tahu wetonnya secara pasti, tapi pola hidupnya sama, jalannya sama, ujiannya sama, seperti orang Wage. Pola yang tidak disadari. Iki yang bikin merinding. Bahwa yang diremehkan bukan berarti lemah. Yang diam bukan berarti tidak mampu. Yang jatuh bukan berarti gagal. Kadang justru itu adalah proses sebelum sesuatu yang besar terjadi. Pesan dalam yang jarang disadari. Sedulur kabeh, coba bayangkan ini. Bagaimana kalau semua yang kamu alami sekarang diremehkan, ditinggalkan, tidak dianggap? Itu adalah bagian dari pola yang sama yang dulu juga dialami oleh orang-orang besar. Doa untuk yang sering diremehkan. Untuk kamu yang mungkin hari ini dianggap biasa saja, mari kita berdoa. Ya Allah, jika kami sedang berada di bawah, jangan biarkan kami putus asa. Jika kami sedang diremehkan, jangan biarkan kami kehilangan harga diri. Dan jika suatu hari Engkau angkat kami, jangan biarkan kami lupa diri. Amin. Sedulur kabeh, jangan takut kalau hari ini kamu belum terlihat. Karena dalam banyak cerita, yang paling tidak diperhitungkan justru yang paling mengejutkan di akhir. Di bagian 5 nanti, kita akan bahas kapan sebenarnya masa naik orang Wage mulai terlihat, dan tanda-tanda kalau hidupmu sudah mendekati titik itu. Ini bagian yang bikin orang sadar, oh ternyata gue udah deket. Weton Wage, kapan masa naik itu datang? Tanda-tanda yang sering tidak disadari. Sedulur kabeh, yang dari bagian pertama sampai titik ini masih bertahan. Kalau kamu masih di sini, berarti ada sesuatu yang terasa kena di dalam dirimu. Dan mungkin kamu mulai sadar bahwa hidupmu tidak biasa. Pertanyaan terbesar. Setelah semua yang kita bahas, satu pertanyaan pasti muncul. Kapan hidup gue berubah? Kapan gue naik? Kapan semua ini ada hasilnya? Dan ini jawaban yang jujur, yang jarang orang berani bilang. Orang Wage tidak naik cepat, tapi naik kuat. Sedulur kabeh, orang dengan pasaran Wage jarang mengalami hidup yang langsung naik drastis. Tidak seperti yang tiba-tiba viral, tidak seperti yang langsung kaya, tidak seperti yang langsung sukses. Tapi, sekali mereka naik, tidak gampang jatuh lagi. Kenapa? Karena mereka sudah pernah susah, pernah jatuh, pernah dihancurkan. Jadi, ketika di atas, mereka tidak kaget. Weton Wage, tanda-tanda masa naik itu sudah dekat. Ini yang penting. Banyak orang tidak sadar bahwa mereka sudah dekat dengan titik naik. Karena tandanya justru terasa berat. 1. Masalah datang bertubi-tubi. Tiba-tiba, masalah datang dari berbagai arah. Hidup terasa makin sempit, pikiran makin berat. Ini bukan mundur. Ini biasanya fase terakhir sebelum naik. 2. Orang-orang mulai menjauh. Sedulur kabeh, di fase ini, kamu mungkin merasa ditinggalkan, dijauhkan, bahkan disalahpahami. Padahal, itu seperti dipisahkan, agar kamu fokus dan tidak tergantung. 3. Merasa sendiri, tapi lebih kuat. Iki unik. Kamu mungkin merasa sendiri, sepi, tidak ada yang benar-benar mengerti. Tapi di saat yang sama, kamu jadi lebih kuat, lebih tahan, lebih sadar arah hidup. 4. Cara pandangmu berubah. Yang dulu kamu kejar, sudah tidak terlalu penting. Yang dulu kamu takutkan, sudah mulai bisa kamu hadapi. Iki tanda bahwa kamu bukan orang yang sama lagi. Momen perubahan itu datang diam-diam. Yang sering orang Wage tidak sadar, perubahan besar itu tidak datang dengan suara keras, tidak datang dengan tanda besar, tapi datang pelan, diam, tapi pasti. Tiba-tiba ada peluang, ada jalan, ada hasil. Dan kamu sendiri kadang bingung,
Kok bisa ya? Sedulur kabeh, coba kamu renungkan ini. Bagaimana kalau semua yang kamu alami selama ini bukan untuk menyulitkanmu, tapi untuk memastikan bahwa ketika kamu sampai di atas nanti, kamu tidak akan jadi orang yang salah. Wadahe gede yang sebenere. Sekarang kita tutup lingkarane. Wadahe gede. Bukan sekadar candaan, bukan sekadar keluhan, tapi adalah simbol. Hidup yang berat, ujian yang besar, tapi hati yang dibesarkan. Dan orang yang bisa melewati itu bukan orang biasa. Sekarang, untuk kamu yang sudah sampai di akhir ini, tutup mata sebentar, tarik nafas, dan dengarkan. Ya Allah, jika selama ini kami diuji, jadikan kami kuat tanpa kehilangan arah. Jika kami jatuh, angkat kami di waktu yang tepat. Jika kami hampir menyerah, ingatkan kami bahwa semua ini ada tujuan. Dan jika masa kami untuk naik sudah dekat, jangan biarkan kami lengah. Dan jangan biarkan kami lupa bahwa semua ini datang darimu. Amin. Sedulur kabeh, kalau kamu lahir di Wage, jangan lagi bertanya, kenapa hidup gue berat? Tapi mulai bertanya, untuk apa gue dipersiapkan sekuat ini? Karena bisa jadi, jawabannya lebih besar dari yang kamu bayangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.